SMK Negeri 1 Petarukan dan tindakan apa yang kalian lakukan? Silakan bisa dijawab masing-masing paslon. Terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan dari Kak Navarro. Untuk mengetahui kan di OSIS kan juga pasti anggotanya ada yang di setiap kelas. Kalau misalnya tidak ada yang di setiap kelas itu pasti di setiap jurusan kan ada. Itu bisa kayak memantau Kak. Itu kan dari gerak-gerik siswa yang dibully itu kan pasti terlihat. Nah, jika sudah mengetahui, kita bisa melakukan pendekatan, Kak. Nah, kalau misalnya melakukan pendekatan, si siswa yang korban bully tersebut tidak mau mengakui kalau dirinya itu dibully, kita itu bisa berkoordinasi dengan guru BK, Kak. Itu guru BK bisa seperti memberikan apa yang namanya pencerahan kepada siswa tersebut. Coba, apakah ada pertanyaan? Oke, ada sedikit sanggahan ya buat paslon 3. Tadi melakukan pendekatan dan juga melihat dari gerak-gerik. Nah, bagaimana cara kamu mengetahui gerak-gerik anak itu korban bullying atau bukan? Kalau misalkan kamu hanya melihat dari gerak-gerik, ternyata anak tersebut bukan korban dari bully atau bahkan seseorang yang melakukan pembulian, itu bagaimana? Bisa menjawab lagi, Kak. Itu kan tadi kan kita kan melakukan pendekatan, artinya kita masih dalam dugaan. Kita kan bisa menanyakan. Kalau misalkan memang tidak mengakui, kita berkoordinasi dengan guru BK. Gitu Kak. Kalau misalkan memang tidak mau mengakui, itu karena individualnya sendiri. Lalu kalau misalkan si korbannya tersebut tidak mau mengakui, kita harus mencari pelakunya dan kita berkoordinasi dengan guru BK dan guru BK bisa memberikan sanksi kepada para pelaku bullying tersebut. Gitu Kak. Oke, bagaimana sih cara kebanyakan korban dari bullying itu enggan untuk mengungkapkan bahwa dirinya itu korban bullying? Salah satu contohnya itu mungkin takut kalau misalkan dia curhat ke BK atau ke teman, malah nanti dia menjadi sasaran bullying yang lebih-lebih. Jadi dia itu lebih memilih untuk memendam. Bagaimana cara kamu tahu siapa pelaku dan siapa korbannya? Sekalipun kamu berkoordinasi tapi tidak tahu betul siapa pelakunya, itu seperti apa? Kita kan di dalam kelas juga pasti kan ada kayak misalkan yang pembuli itu kan cowok, itu kan di kelas juga kemungkinan ada cewek. Itu kan kita membutuhkan saksi Kak. Nah kita mengetahui korban-korban dan pelaku itu kita bisa menanyakan ke anggota kelas tersebut Kak. Oke, banyak sekali kasus itu ada satu anak di satu kelas itu dikucilkan. Bahkan entah itu cowok entah itu cewek melakukan pembulian secara tidak sadar. Itu bagaimana cara kamu mengetahui ternyata sekelas tersebut melakukan pembulian kepada si satu anak tersebut? Kamu cara tahunya bagaimana? Kalau misalkan satu kelas itu sekongkol melakukan pembulian ke salah satu anak, bagaimana cara kamu? Boleh. Baik. Izin menjawab ya Kak. Untuk sifat-sifat siswa itu kan pasti berbeda-beda. Nggak mungkin kayak ngebully semua, tapi pasti ada yang ngerasa kayak aku ngebully dia kayaknya kok nggak enak banget rasanya atau gimana kan. Pasti ada salah satu atau beberapa. Ya kan kayak nggak mungkin rasa kayak ngebully dia kayak pasti ada yang satu rasa kayak apa ya? Rasa bahwa itu tuh perilaku yang salah gitu. Dan menurut saya itu bisa anak yang sadar itu bisa saja kayak mencoba konsultasi ke guru BK ataupun menceritakan hal tersebut kepada wali kelas gitu. Terima kasih. Oke, kalau semisal nih ya kan emang oke, silakan boleh dilanjut paslon berikutnya. Pertanyaan yang awal tadi. Oh, iya dijawab ulang aja. Lanjut. Untuk menjawab sisa 1 menit. Izin menjawab ya Kak. Kan kita tadi Kakak kan tanya cara mengetahui anak yang dibully itu. Nah di setiap kelas atau di setiap jurusan itu kan pasti ada anak OSIS. Ada satu atau dua pengurus OSIS. Itu anak OSIS kan pasti ya udah terjamin
jujur ya Kak. Nah itu bisa melaporkan ke guru BK atau ke guru lainnya Kak. Terima kasih. Lanjut paslon 1. Izin menambahkan, untuk mengetahui pelaku bullying dan korban bullying, kita bisa mengamati atas apa kata-kata yang dilontarkan dari mulut si pelaku untuk si sasaran atau dari korban bullying tersebut, dan bagaimana korban bullying tersebut bertindak atau melakukan gerak-gerik yang cuma diam atau bagaimana. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan perwakilan dari pengurus OSIS yang mana di setiap kelas itu ada. Terima kasih Kak. Terima kasih atas jawabannya.